Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ketemu lagi di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan siapkan buat anak-anaknya, karena firman Tuhan itu adalah jaminan keselamatan bagi setiap manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang dapat memberikan keselamatan. Di luar Injil tidak ada manusia yang selamat. Tidak ada manusia yang bisa selamat. Sebab itu Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya, Injil atau firman Tuhan adalah kekuatan yang membawa kita kepada keselamatan atau kehidupan kekal. Pada waktu-waktu yang terakhir adalah sangat penting bagi kita untuk serius bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat darurat. 2000 tahun yang lalu Paulus sudah menulis bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang darurat. Waktu yang perlu untuk kita gunakan dengan baik. Karena kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, artinya segala hidup kita hanya terisi di dalam kesia-siaan. Terisi di dalam kebodohan. Terisi sesuatu hal yang hanya membawa kita kepada kematian. Hanya memimpin kita kepada kematian. Bukan hanya kematian, terhadap kebinasaan. Apa artinya itu binasa? Disiksa di dalam kebodohan, disiksa di dalam penderitaan yang kekal. Sebab itu, baiklah kita menjadi bijaksana. Baiklah kita menjadi orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Agar hidup kita benar-benar memperkenankan hati Tuhan. Sebab berurusan dengan Tuhan bukan karena engkau kaya, baru Tuhan mau berurusan dengan hidupmu. Kalau tunggu engkau kaya berarti itu manusia, engkau sedang berbisnis. Tapi berurusan dengan Tuhan tidak dibutuhkan hal-hal itu. Berurusan dengan Tuhan adalah suatu hal yang kita pastikan bahwa kita adalah ada di dalam perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan berarti kita akan ditolak. Kita akan terhilang, manusia akan tidak selamat. Maka kejarlah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Awal dari pertama perjalanan dari Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia memulai sebuah kehidupan yang dipantulkan, yang dipancarkan, yang dinyatakan, yang dijelaskan kepada umat manusia. Di mana Tuhan pertama kali waktu memulai perjalanan untuk menjadi contoh bagi semua manusia di dunia. Kalimat pertama yang diperkenalkan adalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak dikasihi. Kalau tidak dikasihi berarti tidak selamat. Jadi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, hendaklah kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, bahwa bukan karena dompetmu tebal, engkau diselamatkan. Kalau mau masuk gereja boleh, karena dompet tebal, maka engkau disenangi pendeta. Tapi kalau dengan Tuhan, bukan itu. Tapi perkenanan Tuhan. Bicara perkenanan Tuhan adalah cara hidupmu yang harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Kerjakanlah itu dengan serius. Mendapatkan perkenanan Tuhan bukan karena wajahmu tampan atau cantik. Karena Tuhan tidak berurusan dengan cantik dan tampan. Itu hanya merupakan hal-hal kulit, hal-hal lahiriah.
Tuhan bisa menjadikan manusia jauh lebih cantik dan jauh lebih tampan lagi. Tapi masalahnya, hidup ini bergantung daripada perkenanan Tuhan. Sudahkah kalimat itu terdengar di dalam hidupmu? Atau selama ini hanya terdengar, Tuhan sudah kecewa dengan saya. Tuhan sudah marah dengan saya. Atau mungkin selama ini yang terdengar hanya, apakah Tuhan berkenan dengan hidup saya? Ini hal-hal yang kita perlu perhatikan dengan serius, sebab hal perkenanan Tuhan adalah hal utama di dalam hidup kita. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mana selama ini menjadi kebingungan banyak orang. Apakah orang Kristen boleh marah? Atau kalau kita sedang marah-marah, kita langsung dihakimi dengan perkataan bahwa katanya anak Tuhan, tapi kok marah. Katanya hamba Tuhan, tapi kok marah. Maka ini adalah satu hal yang kita perlu pahami di dalam hidup kita. Supaya jangan kita diintimidasi dan jangan kita dihakimi dengan hal-hal begitu. Karena kalau engkau masih bingung dengan hal seperti ini, itu menunjukkan bahwa engkau tidak mengerti Tuhan. Engkau sebetulnya sedang menunjukkan bahwa engkau tidak punya Tuhan. Bolehkah orang Kristen marah? Kalau itu menjadi pertanyaanmu, berarti mohon maaf saya ingin katakan berdasarkan firman Tuhan, sebetulnya engkau tidak paham tentang Tuhan. Kalau engkau paham tentang Tuhan, engkau paham firman-Nya. Pada saat mana dan mana Tuhan berbicara dan pada saat mana engkau boleh marah atau tidak boleh marah. Di dalam Alkitab semua sudah tertulis. Di dalam Alkitab semua sudah jelas. Ada satu ayat yang tertulis di dalam Efesus. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 26. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Perhatikan baik-baik. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bolehkah orang marah? Alkitab menjawab, boleh. Tetapi yang kita perlu pahami di dalam hidup ini, marah ada dua jenis. Ya, marah karena emosi, secara umum garis besar, secara garis besarnya dibagi menjadi dua. Walaupun masih bisa banyak bagian yang kita bisa pahami daripada dibagi dua ini. Yang satu, marah karena emosi. Yang kedua adalah marah karena kebenaran. Tentu marah karena emosi, inilah yang tidak dibolehkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena marah karena emosi adalah marah karena kebodohan. Saya memperhatikan ada begitu banyak orang yang gampang marah, bukan karena kebenaran, tapi karena dia emosi. Karena orang tidak memenuhi keinginannya, dia marah.
Karena orang tidak memenuhi apa yang dia perintahkan, dia marah. Itu marah karena emosi. Apa orang yang berbeda pendapat dengan dia, dia marah. Inilah contoh-contoh daripada marah karena emosi. Karena emosionalnya terlalu tinggi, dia gampang sekali bertikai. Gampang sekali dia selisih paham dengan orang. Di jalan bisa emosi. Dan hal-hal seperti ini yang Tuhan tidak izinkan di dalam hidup ini. Makanya dikatakan tadi di dalam Efesus 4 ayat 26, coba kita lihat Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa maksudnya? Marah tapi bukan karena emosi. Marah bukan karena sendiri. Tapi marah karena kebenaran. Marah karena kebenaran artinya marah untuk menyelamatkan orang lain. Marah karena kebenaran adalah marah untuk mengasihi orang lain. Marah karena mengasihi orang lain. Marah karena dia tidak mengerti bahwa dia sedang berbahaya di dalam hidup ini. Nah, marah inilah yang Tuhan bolehkan di dalam hidup kita. Kamu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Kita lihat ayat ini. Kamu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Efesus 4, ayat 26. Ya. Kamu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau begitu Pak, apakah marahnya hanya 12 jam? Bukan itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Bukan soal waktu marahnya. Tapi soal kebenaran. Anda marah di dalam kebenaran atau Anda marah karena emosi. Atau Anda marah karena kebodohan. Atau hidupmu sedang marah karena engkau sedang begitu egois di dalam hidup ini. Supaya hidupmu terpuaskan, engkau marah-marah. Bukan itu. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam. Apa maksudnya? Artinya kita boleh marah. Tapi terang Tuhan itu tidak boleh hilang di dalam hidup kita. Kita boleh marah tetapi sinar terang Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Artinya kita ini anak terang. Kita menyatakan sesuatu yang di dalam kegelapan. Bahkan kita ingin menyingkirkan apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Kita boleh marah. Kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 4 ayat 26. Perhatikan baik-baik di situ. Jangan matahari terbenam. Ya. Efesus 4 ayat 26. Jangan matahari terbenam. Coba, nah Efesus 4 ayat 26. Tampilkan ayatnya. Coba dibacakan saja. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Iya. Sebab, coba kita lihat ayatnya. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan sampai Anda marah tidak terang. Ini yang Tuhan tidak mau di dalam hidup manusia. Ini yang Anda harus perhatikan. Ini yang hidup kita harus perhatikan. Jangan sampai matahari terbenam.
Jangan sampai terang Tuhan itu hilang. Artinya kita marah, kita ada di dalam kegelapan. Kita marah, kita ada di dalam kebodohan. Bagaimana itu, Pak? Contoh yang lebih konkret di dalam hidup kita. Saya mau memberitahu kepada kita. Seorang ayah atau seorang ibu, apabila ia melihat anaknya sedang bermain got atau bermain kotoran, pasti dia akan marah. Marah seperti ini adalah marah di dalam kebenaran. Marah karena mengasihi. Bukan marah karena membenci. Tapi dia ingin menghindarkan supaya anaknya jangan terkena kuman. Dia ingin supaya anaknya hidup di dalam kesehatan yang sempurna. Marah seperti ini boleh. Tidak mungkin kalau anaknya sedang bermain got, bermain parit di depan rumah. Kemudian dia berkata, main saja nak. Kalau perlu minum airnya. Jadi ini adalah sebuah contoh di dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia itu orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan mengizinkan kita marah. Tapi marahnya itu adalah marah kebenaran. Jangan sampai matahari terbenam. Ya, kita melihat juga ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Bagaimana para rasul bisa marah. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat di Galatia. Coba kita perhatikan ayatnya. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Rasul Paulus pernah melakukan kepada jemaat yang dia pimpin. Dia marah. Karena dia mengasihi mereka. Dia ingin supaya orang Galatia selamat. Hei orang Galatia yang bodoh. Kalau sekarang, kayaknya sih sudah tidak pernah terdengar begitu kepada jemaat. Kalau jemaat melakukan sesuatu kebodohan, pendeta diam saja. Pendeta tidak pernah mengeluarkan kata-kata marah. Marah untuk kebenaran, marah untuk kekudusan, marah di dalam terang Tuhan. Kamu boleh marah, tapi jangan sampai terang itu sirna. Jangan sampai terang itu padam. Artinya kita marah di dalam terang Tuhan. Karena kita melihat ada sesuatu yang salah. Ada terang yang menyinari kita. Oh, ini salah. Seharusnya dia tidak boleh melakukan itu. Itu namanya marah di dalam kebenaran. Marah di dalam kekudusan. Sangat sederhana, bukan? Jadi jangan mengira bahwa orang Kristen itu tidak bisa marah. Tapi marahnya dulu marah yang benar. Marah untuk menyelamatkan. Marah untuk mengasihi. Marah untuk menolong orang lain. Apa jadinya kalau Paulus diam? Bukankah Paulus sedang membiarkan mereka menuju kepada kebinasaan? Bukankah Paulus sedang membiarkan mereka hidup di dalam kegelapan? Setiap kali ketemu, Paulus senyum-senyum aja. Oh jemaatku. Oh jemaatku. Yang penting perpuluhanmu datang. Yang penting persambahanmu datang. Didiklah mereka.
Firman Tuhan berkata, anak mana yang dikasihi orang tuanya tidak dihajar? Artinya hajaran di sini untuk apa? Untuk membawa mereka kepada keselamatan. Jadi ini sebetulnya hal-hal yang sederhana. Tapi begitu banyak orang Kristen yang tidak paham. Mereka selalu terjebak, bahkan mereka selalu tertuduh. Bahkan mereka banyak yang tidak mau melakukan. Marah di dalam kekudusan, marah di dalam kebenaran. Sudah melihat saudaranya berbuat salah, dia diam 1000 bahasa. Dia tidak pernah berbicara kebenaran. Tidak pernah berkata bahwa kamu orang bodoh. Kenapa kamu lakukan itu? Kalau kita melihat seseorang yang kita kasihi, sementara menuju kepada bahaya, atau misalnya dia sedang berkendaraan, dan kita sedang ikut di dalam kendaraan tersebut, dia sedang menyetir kendaraan, tapi dengan kecepatan yang tinggi atau mungkin dengan kondisi yang dia sedikit agak lengah, sehingga tiba-tiba di depan ada kendaraan yang lain yang menghalang, atau satu lubang yang besar yang ada di depan. Tidak mungkin kita berdiam diri. Kita pasti berteriak dengan keras. Sama dengan Paulus mengatakan, hai orang Galatia yang bodoh. Hai orang Galatia yang bodoh. Kadang-kadang orang salah mengerti. Orang pikir saya kalau khotbah suka marah-marah. Tidak, bukan marah-marah. Apa untungnya saya marah-marah? Saya sedang mengasihi Anda semua. Saya sedang menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi perhatikan baik-baik di dalam hidup ini. Boleh melakukan marah, tapi marah yang benar. Boleh melakukan marah yang kudus. Jangan marah karena emosi, karena kau malas angkat barang, kau malas mengerjakan sesuatu, kau marah-marah orang lain. Karena kau cuma tahu memerintah, cuma tahu menyuruh orang lain, cuma mulutmu yang besar. Kau marah-marah itu karena marah emosi. Habis itu pakai firman Tuhan lagi. Karena dia malas, makanya saya marah dia. Bukan, karena engkau yang malas. Jadi marah itu harus benar-benar di dalam kebenaran. Jangan sampai padam. Jangan sampai matahari terbenam. Itu Paulus telah menunjukkan kepada kita. Jadi kalau selama ini juga engkau tidak pernah marah di dalam kebenaran, itu juga berarti Anda hidup tidak benar. Jadilah orang yang benar. Tegurlah yang salah. Nyatakanlah. Berbicaralah dengan keras. Kadang kau kalau tidak bicara dengan keras, maka satu ketika hidupmu lah yang akan bertanggung jawab. Engkau sudah tahu itu salah, tapi engkau tidak pernah tegur. Ya, tapi itu ada tertulis. Tuhan Yesus pun pernah marah. Kita lihat di dalam Lukas 24. Apa yang dikatakan di situ? Lukas 24. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, ayat 25, Lukas 24 ayat 25. Tuhan Yesus marah di situ. Karena satu ketika Tuhan Yesus datang dan ingin menyatakan kebenaran dan ingin menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tapi mereka tidak menangkap. Mereka cuma sibuk membicarakan tentang hal-hal yang tidak penting di dalam hidup ini. Waktu dalam perjalanan ke Emmaus, muncullah kisah yang ditulis di dalam Lukas ini. Bagaimana murid-murid Tuhan dalam kesedihan yang mendalam, karena juru selamat yang mereka harap
bisa menolong mereka, bisa ada di antara mereka. Tapi tiba-tiba ditangkap oleh imam besar, oleh tentara-tentara Romawi. Kemudian dibawa ke penghukuman, ke salib. Dan Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya mengerti. Tapi mereka tidak nangkap-nangkap juga. Dan kemudian Tuhan Yesus berbicara dengan keras. Tuhan Yesus menegur mereka. Ini perkataan kalau manusia-manusia yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka tidak siap. Malah mereka akan mempersalahkan Tuhan lagi. Kok Tuhan bicaranya seperti itu? Masa Tuhan bicaranya seperti itu? Ya, ini manusia-manusia yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan, mohon maaf, adalah manusia yang dikuasai setan. Tuhan bisa marah. Dan marah itu adalah sesuatu yang menyelamatkan. Sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Supaya kita menjadi orang yang cerdas di dalam kebenaran. Menjadi cerdas di dalam tujuan Tuhan. Cerdas menangkap pesan Tuhan. Cerdas melakukan kehendak Tuhan. Jangan jadi orang yang lamban. Jangan jadi orang yang bodoh. Jangan jadi orang yang tulalit. Jangan jadi orang yang tell me di dalam Tuhan. Belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam momen-momen tertentu apabila sudah berurusan tentang keselamatan, saya kelihatan terlalu begitu keras sama siapa saja. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Hai orang bodoh. Hai orang bodoh." Itu tidak mungkin waktu Tuhan bilang, "Hai orang bodoh," terus Tuhan sambil senyum begini, "Hei orang bodoh." Kan tidak mungkin seperti itu. Itu muka pasti marah. Untuk apa? Untuk menyadarkan manusia. Untuk apa? Untuk mendidik manusia di dalam kebenaran. Oke, kita akan lihat satu peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus pernah berselisih paham atau marah terhadap Barnabas, ya, seorang rasul besar. Kita melihat, saya ingin ceritakan di sini bahwa Paulus boleh melakukan itu. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus, kita hanya melihat kok ada rasul besar bisa berselisih. Ini bukan masalah perselisihan, tapi karena satu hidup di dalam kebodohan, makanya Rasul Paulus marah. Coba kita perhatikan ini. Rasul Paulus dari ayat 35, Kisah Rasul 15, dibacakan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Ya, perhatikan baik-baik di sini. Paulus mengajak untuk kembali kepada tempat-tempat di mana mereka telah memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ya, Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Di bagian lain dijelaskan Alkitab bahwa Yohanes yang disebut Markus ini ternyata keponakannya. Ya, keponakannya si Barnabas. Dan Barnabas ini melakukan pelayanan Injil bukan berdasarkan roh, tapi berdasarkan kedagingannya dia. Karena ini keponakan, maka ini harus dibawa. Gitu. Ya, jadi jelas ini teman-teman ya. Kalau Anda baca di bagian lain, kalau di bagian Alkitab di Galatia kalau tidak salah itu dijelaskan di situ bahwa Markus ini adalah keponakan Barnabas. Di sini Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana pelayanan itu harus dikerjakan dengan serius. Pelayanan itu harus dikerjakan dengan dasar roh,
Jangan dengan dasar kedagingan. Karena saya melihat sekarang, kalau papa pendeta, maka penggembalaan harus diteruskan anaknya. Tidak, bukan begitu. Anda keliru. Itu harus diserahkan yang anak roh, bukan anak daging. Kalau anakmu anak roh, kalau dia manusia roh, tidak apa-apa diserahkan kepada dia. Tapi kalau dia hidup hanya karena dari rahimmu lahir, karena dari karena dari spermamu lahir, terus kemudian karena ini anak darah dagingku, maka dialah harus menjadi penggantinya. Tidak bisa begitu. Harus manusia roh. Coba kita lihat dulu nih. Ayat selanjutnya. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Iya, Paulus melihat dulu Markus itu pernah dibawa, sebelumnya pernah dibawa. Ya. Tetapi dia waktu dibawa tiba-tiba dia pulang. Karena ini rupanya tergolong anamami. Jadi kedagingannya terlalu kuat. Dia tidak tahan kalau ada kesusahan sedikit dia pulang. Ya, kalau orang Jerman bilang dia meraju. Ya. Dia berkecil hati. Dia pulang, dia tinggalkan Paulus dan Barnabas. Tetapi Barnabas ini tetap mau membawa dia. Artinya pelayanan itu tetap mau didirikan di atas konsep kedagingan. Dan apa yang terjadi di situ? Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Paulus, Barnabas membawa Markus. Kenapa dia bawa Markus? Itu saya sudah jelaskan tadi. Karena Barnabas ini keponakan itu adalah Markus, Yohanes yang disebut Markus. Jadi Barnabas membawa serta orang dalam pelayanan itu berdasarkan kedagingan dan itu sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau Anda baca kenapa mulai dari pasal 15 ini dan seterusnya Barnabas punya nama tidak ditulis lagi di dalam kisah Rasul. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan daging. Kamu mau melayani cuma berdasarkan daging, cuma karena ini keponakanmu, kamu harus bawa, kamu harus ikut sertakan. Tidak bisa seperti itu. Kalau dia tidak menjadi manusia roh, kalau dia tidak hidup di dalam roh, jangan dibawa dia. Itu yang dimasukkan oleh Paulus. Dan Paulus berselisih tajam, berselisih. Kita lihat kembali ayat ini. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Iya, boleh marah? Boleh. Asal marah untuk kebenaran. Kenapa Paulus marah kepada Barnabas? Dan dia tidak lagi mau berjalan bersama-sama dengan Barnabas? Bahkan terjadi perselisihan yang tajam karena satu hidup di dalam ketidakbenaran, Paulus hidup di dalam roh. Dia harus keras mendidik semuanya. Dia harus keras menyampaikan firman Tuhan. Dia harus menyingkirkan semua yang tidak benar. Jangan ada unsur-unsur kedagingan. Karena ini keponakan, karena ini anak, karena ini istri. Tidak boleh. Ya, itu unsur-unsur kedagingan semua. Carilah orang-orang yang berkenan. Dan jangan hidup di dalam tabiat daging. Dan jangan hidup dengan konsep daging. Barnabas mau membangun pelayanan, tapi dia menyertakan konsep daging. Karena ini keponakan saya, maka dia tidak bisa ditinggal. Kan kasihan, ini darah daging saya. Mau tidak mau saya harus bawa dia, kasihan dia, jangan ditinggal di sini. Dia harus bawa dia harus ikut sertakan. Tidak bisa begitu. Hidup di dalam roh, pelayanan itu roh. Ya, makanya di dalam pelayanan sekali lagi, ada begitu banyak orang karena papa pendeta, maka yang harus menggantikan pelayanan itu adalah anak dagingnya. Tidak bisa. Jangan membuat Tuhan berduka di dalam hidupmu. Jangan mengedepankan kedagingan di dalam pelayanan roh. Karena urusan-urusan kedagingan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tempatkanlah kalau dia memang manusia roh, kalau dia memang hidup di dalam roh, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan,
maka tempatkanlah dia. Tapi kalau dia hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, carilah anak-anak rohani. Dialah orang yang berhak. Kenapa Musa? Musa kan punya anak. Kenapa waktu pilih penerusnya Tuhan, Musa tidak pilih anaknya? Musa punya anak loh. Tapi dia pilih Yosua. Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa penerus di dalam roh, penerus di dalam pelayanan, itu bukan anak daging, tapi anak roh. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, umat Tuhan dimanapun Anda berada, boleh marah, boleh. Tapi marah di dalam kebenaran. Bukan marah di dalam kebodohan, bukan marah di dalam emosi, bukan marah karena kau malas, bukan marah karena kepuasanmu tidak terpenuhi, tapi marahlah karena ingin menyelamatkan orang lain, marahlah supaya mereka mengerti kebenaran, itu boleh engkau lakukan di dalam hidup ini. Jadi, hiduplah di dalam kasih Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Apabila engkau melihat ada sesuatu yang salah, yang tidak benar, Anda boleh marah. Karena apa? Karena kalau Anda marah, Anda menyelamatkan mereka. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.